Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat sehingga pada hari ini kita bisa melakukan pembelajaran mata pelajaran informatika ataupun TIK. Nah, pelajaran pada pagi hari ini masih berhubungan dengan pelajaran yang kemarin, yaitu bab dampak sosial teknologi informasi. Nah, sebagai awal, Bapak mau menanyakan dulu tentang kehadirannya. Hadir semua ya hari ini, alhamdulillah. Ya hadir semua, alhamdulillah, sehat semua dan bisa hadir pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya pembelajaran kita hari ini yang tadi Bapak sampaikan masih ada hubungan yang kemarin tentang teknologi. Untuk hari ini yaitu peranan informatika dalam berbagai bidang. Informatika mengubah cara kita bekerja dan hidup melalui inovasi teknologi. Presentasi ini menjelaskan dampaknya di berbagai sektor penting. Jadi masih hampir mirip dengan yang kemarin, teknologi banyak dipakai dalam berbagai bidang. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, mengidentifikasi berbagai bidang yang memanfaatkan informatika. Jadi informatika itu sudah masuk di berbagai bidang, bukan hanya pendidikan, tapi ada bidang kesehatan, pertanian, pertambangan, dan yang lainnya. Yang kedua, menganalisis peran informatika dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan inovasi dalam berbagai bidang kehidupan. Jadi dengan adanya teknologi, kehidupan kita menjadi lebih mudah, menjadi lebih efisien. Banyak hal-hal yang dulu susah dan membutuhkan waktu lama, sekarang bisa lebih cepat. Contoh yang pernah kemarin kita bahas seperti surat. Dulu untuk mengirim surat itu minimal membutuhkan waktu 3 sampai seminggu. Tapi dengan adanya teknologi berupa email, kita bisa mengirim surat dengan cepat. Detik itu kita kirim, maka di detik berikutnya sudah sampai tujuan. Tidak membutuhkan waktu lama, tidak membutuhkan tenaga yang banyak. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang ketiga, menyampaikan hasil kajian studi kasus secara lisan dan tulisan. Jadi pembelajaran pada pagi hari ini kita akan membahas tentang kasus yang berhubungan tentang tujuan pembelajaran itu, teknologi informasi. Jadi anak-anak sekalian nanti Bapak akan bikin kelompok dan tiap kelompok akan membahas kasusnya masing-masing. Setelah didiskusikan di kelompok, kasus tersebut dipresentasikan di depan dan kemudian tulisan dari diskusi dikumpulkan sebagai bahan penilaiannya. Kemudian tujuan pembelajaran yang terakhir menunjukkan sikap kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif dalam memecahkan masalah berbasis kasus nyata. Jadi Bapak harapkan dalam pembelajaran ini anak-anak sekalian bisa berpikir kritis. Jadi dari artikel atau kasus yang nanti akan Bapak sampaikan, kalian kritisi, kalian lihat, kalian telaah, komunikasikan kepada temannya, dan kemudian kalian bisa menemukan solusi atau manfaat dari kasus yang sudah kalian terima. Nah, seperti itu. Kemudian sedikit materi dari Bapak. Yang pertama, informatika dalam kesehatan. Jadi teknologi dipakai juga dalam bidang kesehatan. Seperti sistem informasi rumah sakit, meningkatkan efisiensi pengelolaan data pasien dan administrasi. Contohnya seperti ini, ketika rumah sakit tingkat kabupaten mempunyai data ribuan data, kalau data itu berupa tulisan yang ditulis di buku, maka ketika akan mencari akan membutuhkan waktu yang lama. Misalkan kawan kita si Gunawan sakit, datang ke rumah sakit. Namanya siapa? Gunawan. Kemudian pihak rumah sakit mengecek datanya manual pakai buku, maka dia akan nyari satu-satu. Gunawan. Membutuhkan waktu yang lama. Tapi dengan adanya teknologi, dikomputerisasi data itu, tinggal diketik nama Gunawan. Nah, nanti langsung akan muncul. Oh, ternyata Gunawan sudah pernah ke rumah sakit tanggal sekian penyakit ini. Seperti itu. Tapi kalau manual akan membutuhkan waktu yang lama. Kemudian telemedicine, konsultasi jarak jauh mempermudah akses layanan kesehatan di daerah terpencil. Jadi dalam bidang kesehatan ada juga dengan cara online. Jadi seperti Halo Dokter itu.
Jadi kita bisa bertanya kepada dokter menggunakan teknologi. Selanjutnya analisis big data memungkinkan personalisasi pengobatan dan prediksi tren penyakit. Nah, dari yang pertama tadi, datanya Gunawan dimasukkan ke online. Misalkan Gunawan penyakitnya A, kemudian ada orang datang lagi penyakitnya B, datang lagi A, datang lagi A. Nanti di analisis big data, rumah sakit itu akan secara otomatis memiliki data kebanyakan orang di pesisir barat adalah penyakitnya A. Tapi kalau pakai buku manual, mereka harus hitung dulu satu-satu. Oh, yang ini 2, yang ini 3. Tapi kalau big data, maka secara otomatis orang rumah sakit akan tahu kebijakan yang dibuat berdasarkan big data akan sesuai. Berarti kalau di kabupaten ini banyak penyakit A, maka rumah sakit harus menyiapkan obat untuk penyakit A. Seperti itu. Kemudian informatika dalam pendidikan. Jadi dalam pendidikan juga memanfaatkan teknologi seperti e-learning, akses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja secara daring. Sistem manajemen pembelajaran, pengelolaan kelas dan tugas dengan platform digital terintegrasi. Kemudian analisis data pendidikan mendukung personalisasi pengajaran sesuai kebutuhan siswa. Jadi e-learning ini kalian belajarnya bisa dari rumah, memanfaatkan teknologi HP ataupun laptop. Jadi tugas, ulangan, UTS atau apapun diakses dari rumah masing-masing, tidak harus datang ke sekolahan. Selanjutnya informatika dalam transportasi. Sistem navigasi GPS mengoptimalkan rute untuk mengurangi kemacetan lalu lintas. Smart traffic management, pengaturan lalu lintas real time berdasarkan data terkini. Kemudian yang ketiga, kendaraan otonom. Teknologi masa depan membuat transportasi lebih aman dan efisien. Jadi kalau dulu kita mencari alamat, kita harus banyak bertanya kan. Maaf Pak, rumahnya Bapak ini sebelah mana? Nah, tapi kalau sekarang adanya GPS, kemudian yang sudah terhubung dengan HP kita ada Google Map, kita tinggal pencet aja rumahnya Gunawan, kemudian dikasih titiknya. Nah, kemudian kita tinggal akses saja pakai HP, tidak perlu bertanya kepada orang lain dan jalannya ditunjukkan secara langsung di Google Map. Kemudian kendaraan otonom di beberapa negara sudah ada namanya taksi online yang tidak ada sopirnya. Jadi yang datang mobil saja. Kita tinggal masuk, pencet tujuan, mobil itu berjalan sendiri ke tujuan yang kita tentukan. Informatika dalam keuangan. Sistem perbankan digital menyediakan akses layanan keuangan kepada kapan saja dan di mana saja. Fintech, inovasi layanan pembayaran digital dan pinjaman online. Kemudian analisis risiko kredit, penilaian kelayakan kredit dengan algoritma berbasis data. Jadi kalau dulu kita akan transfer uang dalam bidang keuangan itu kita harus datang ke bank kan? Kita harus datang ke bank, harus antri, nulis segala macam. Tapi dengan adanya teknologi, sekarang ada m-banking di HP kita semua, kita tinggal pencet, tahu-tahu sudah selesai kita transfer duit. Atau kita belanja online, kalau dulu kita harus belanja datang ke toko, sekarang kita tinggal pencet HP, pilih barang, transfer, kemudian selesai. Inovasi layanan pembayaran digital dan pinjaman online. Kalau dulu kita membayar listrik itu harus datang ke loketnya, ya kan? Kita membayar apapun harus datang ke loket atau tempatnya. Tapi sekarang dengan adanya teknologi, kita bisa membayar dari rumah melalui HP yang kita miliki. Kemudian informatika dalam pertanian. Dalam pertanian yang memanfaatkan teknologi, salah satunya pertanian presisi, pemantauan tanaman menggunakan sensor dan drone agar optimal. Jadi drone diterbangkan untuk memantau tanaman itu, apakah tanamannya rusak karena hama atau rusak karena banjir. Kalau kita punya kebun sehektar atau 1 hektar itu mungkin gampang dikontrol manusia, tapi kalau udah puluhan hektar itu kan capek kalau harus jalan. Maka dengan adanya teknologi drone, kita tinggal duduk-duduk, kemudian bisa mengakses seluruh kebun kita. Kemudian sistem informasi pertanian, pengelolaan data dan prediksi hasil panen secara aktual. E-commerce pertanian, platform digital untuk penjualan produk tani langsung ke konsumen. Jadi
Dengan adanya sistem informasi yang digunakan dalam pertanian, kita bisa menjual hasil pertanian kita itu ke jangkauan yang lebih luas. Ada kopi yang diekspor, yang dulunya dijual ke tetangga, dijual ekspor. Ada sayur-sayuran yang dulunya yang membeli hanya tetangga, karena dijual online, jadi orang jauh bisa membeli, seperti itu. Pertanian, kemudian studi kasus implementasi Smart City di Jakarta. Ini contoh studi kasusnya. Menggabungkan transportasi, keamanan dan layanan publik berbasis data. Penggunaan Internet of Things, memantau lingkungan dan mengelola sampah secara efisien. Terus dampak meningkatkan efisiensi layanan publik hingga 40%. Investasi modal awal 5 triliun dengan ROI dalam 5 tahun. Jadi dengan adanya Smart City yang dilakukan di Jakarta, dia bisa menghemat banyak hal. Bermodalkan 5 triliun tapi kedepannya bisa lebih murah, lebih efisien. Itu contohnya yang pertama. Kemudian kesimpulan dan langkah selanjutnya, peranan informatika, kunci inovasi dan kemajuan di berbagai bidang. Jadi dengan adanya teknologi, banyak bidang yang awalnya tidak berkembang kemudian bisa berkembang dan maju. Banyak daerah yang awalnya terpencil kemudian berubah menjadi daerah maju. Banyak desa yang awalnya pendapatannya minim karena menggunakan teknologi seperti YouTube, TikTok, FB Pro, perekonomian daerah tersebut meningkat. Pentingnya investasi, pengembangan informatika perlu didukung berkelanjutan. Nah, pengembangan teknologi itu tidak murah, dia membutuhkan dana yang sangat besar, tapi manfaatnya juga besar. Kemudian memanfaatkan informatika demi solusi inklusif dan berkelanjutan. Nah, itu yang terakhir. Jadi informatika menjadi salah satu solusi bagi kehidupan kita yang semakin kompleks, semakin banyak kebutuhan. Dengan adanya informatika akan semakin mudah. Nah, itu materi awal yang Bapak sampaikan. Setelah ini kita akan membahas tentang studi kasus yang akan kita bagi kelompok dan dibahas bareng-bareng bersama teman-teman semua. Selanjutnya kita akan eksplorasi kasus atau membahas kasus. Dalam pembahasan kasus ini Bapak akan membagi menjadi 4 kelompok. Jadi nanti setiap kelompok akan mendapatkan artikel berupa kasus mengenai teknologi. Nah, tiap kelompok nanti akan berkolaborasi mendiskusikan dari artikel atau permasalahan tersebut. Nah, di artikel ini sudah ada pertanyaan pemancing untuk bahan diskusi. Jadi nanti didiskusikan, kemudian hasilnya dicatat dan ditampilkan atau dipresentasikan di depan kelas. Paham? Nah, sekarang kita bagi kelompok, berhitung dari sebelah sana. Nanti 1, 2, 3, 4, balik lagi 1, 2, 3, 4. Paham ya? Nah, silakan mulai berhitung dari ujung sana. 1, 2, 3, 4, 2. Nah, silakan berkumpul ke kelompoknya masing-masing. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nanti kalau sudah berkumpul ke kelompoknya masing-masing, Bapak bagi artikel untuk kasusnya masing-masing. Silakan.
di kelompok masing-masing. Jadi ini Bapak bagi artikel kasus yang harus kalian baca, kemudian didiskusikan tiap kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi silakan bersama-sama dibaca artikel itu, kasusnya, kemudian didiskusikan. Dicatat hasil diskusinya sebagai nanti bahan penilaian, kemudian dipresentasikan di depan kelas bersama-sama, nanti gantian dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Paham? Nah, silakan dimulai diskusinya masing-masing. Selesai diskusinya? Sudah. Nah, kalau sudah selesai, mari kita mulai pemaparan atau presentasi hasil diskusi tentang kasus yang sudah kalian bahas dari kelompok masing-masing. Nah, nanti kita mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Paham? Nah, silakan dimulai presentasi dari kelompok 1 dari hasil diskusi tentang kasus yang sudah Bapak berikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai telemedicine, solusi digital kesehatan di tengah pandemi. Pertanyaannya, apa manfaat utama dari telemedicine bagi masyarakat selama pandemi? Apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapannya di Indonesia? Bagaimana cara pemerintah atau masyarakat mengatasi tantangan tersebut? Jawabannya, yang pertama, telemedicine memberikan sejumlah manfaat antara lain meningkatkan akses layanan kesehatan, khususnya di daerah terpencil, mengurangi beban rumah sakit, mempercepat penanganan awal penyakit ringan, dan menjaga keamanan pasien serta tenaga medis dari resiko infeksi. Tak hanya itu, layanan ini juga mempercepat transformasi digital di sektor kesehatan Indonesia. 2. Salah satu kendala utama adalah akses internet yang belum merata di seluruh wilayah di Indonesia. Selain itu, tidak semua masyarakat memiliki literasi digital yang cukup untuk menggunakan layanan ini secara optimal. Isu lainnya adalah keamanan data pasien, karena informasi medis bersifat sangat pribadi dan rentan terhadap penyalahgunaan jika tidak dikelola dengan sistem keamanan yang ketat. Di sisi lain, keterbatasan diagnosa tanpa pemeriksaan fisik langsung juga menjadi perhatian dalam layanan ini. Melakukan konsultasi kesehatan secara daring atau online dengan dokter umum maupun spesialis. Pasien cukup menggunakan smartphone untuk mengakses layanan tanpa harus keluar rumah. Selain konsultasi, beberapa aplikasi juga menyediakan layanan pengiriman obat ke rumah, akses hasil laboratorium, serta fitur monitoring kondisi kesehatan harian. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang artikel studi kasus yang kedua, yaitu pertanian cerdas berbasis lot, dengan judul Smart Farming Transformasi Digital di Dunia Pertanian. Di sini kami akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Guru. Yang pertama yaitu bagaimana teknologi lot membantu petani meningkatkan hasil panen. Yang kedua, mengapa belum semua petani di Indonesia mengadopsi teknologi ini. Yang ketiga, apa solusi yang dapat dilakukan agar teknologi smart farming bisa diakses lebih luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berdirinya kami di sini, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang artikel studi kasus yang kedua, yaitu pertanian cerdas berbasis IoT, dengan judul Smart Farming Transportasi Digital di Dunia Pertanian. Baiklah, di sini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Guru tadi. Yang pertama, bagaimana teknologi IoT membantu petani meningkatkan hasil panen? Yang kedua, mengapa belum semua petani di Indonesia mengadopsi teknologi ini? Yang ketiga, apa solusi yang dapat dilakukan agar teknologi smart farming bisa diakses lebih luas? Di sini kami akan menjawab pertanyaannya satu persatu. Yang pertama, bagaimana teknologi IoT membantu petani meningkatkan hasil panen? Yaitu dengan cara mengolah dan memonitor lahan pertanian secara otomatis dan real time, memanfaatkan sensor digital untuk memantau kondisi tanah, kelembapan udara, suhu, dan tingkat cahaya matahari. Yang kedua, yaitu mengapa belum semua petani di Indonesia mengadopsi teknologi ini?
karena keterbatasan biaya, akses perangkat, dan literasi digital. Selain itu, belum semua wilayah pertanian memiliki jaringan internet yang stabil sebagai infrastruktur dasar dari sistem IoT. Pertanyaan yang terakhir yaitu, apa solusi yang dapat dilakukan agar teknologi smart farming bisa diakses lebih luas? Solusi yang dapat dilakukan agar teknologi smart farming bisa diakses lebih luas yaitu dengan cara pemerintah dan lembaga pendidikan diharapkan dapat memberikan pelatihan, subsidi, serta penyuluhan agar teknologi pertanian cerdas ini bisa menjangkau lebih banyak petani. Selain itu, kolaborasi antara petani muda, akademisi, dan startup teknologi sangat penting untuk menciptakan ekosistem pertanian digital yang inklusif dan berkelanjutan. Baiklah, hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasi yang sudah dilakukan kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Presentasinya sangat bagus, hasil diskusinya juga sangat bagus. Dari 2 artikel yang sudah kalian baca mengenai kasus penggunaan teknologi informasi, yaitu dalam bidang kesehatan dan pertanian, kita bisa belajar bahwasanya teknologi ketika digunakan dalam berbagai bidang itu akan memberi manfaat yang sangat besar. Contoh kasus yang pertama tadi tentang kesehatan. Orang di pelosok bisa mengakses informasi kesehatan dengan mudah berkat adanya teknologi informasi. Kasus yang kedua mengenai pertanian. Seorang petani bisa efisien waktunya, tenaga dan biayanya dengan menggunakan teknologi. Contoh tadi yang sudah dipaparkan oleh teman-teman yaitu penggunaan drone untuk memantau kondisi pertanian ataupun drone digunakan untuk menyirami tanaman. Itu adalah langkah dan terobosan yang sangat bagus oleh petani memanfaatkan teknologi untuk mengefisienkan pekerjaan dan biaya. Nah, itu kesimpulan diskusi kita pada pagi hari ini. Tutup. Selanjutnya Bapak akan minta atau mengumpulkan hasil tulisan dari diskusi tadi. Bawa ke depan sini coba. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2, kelompok 3 sama kelompok 4. Mana tadi kelompok 4? Dicoba. Nah, terima kasih. Ini hasil dari diskusi kalian semua nanti sebagai bahan penilaian Bapak. Nah, kemudian yang terakhir, di akhir pembelajaran ini alhamdulillah pembelajaran sudah berjalan dari awal sampai akhir dengan lancar. Dari pembentukan kelompok, diskusi, dan sampai pemaparan hasil diskusi kalian. Nah, intisari yang bisa kita dapat dari pembelajaran pada hari ini adalah teknologi sangat bermanfaat di bidang apapun dan akan membantu manusia dalam berbagai pekerjaan, asal teknologi itu dimanfaatkan dengan baik sesuai kegunaannya, bukan dimanfaatkan untuk hal-hal yang buruk. Jadi Bapak berpesan di akhir materi penggunaan teknologi ini bahwasanya Bapak ulang, teknologi sangat bagus apabila digunakan dengan tepat guna, namun teknologi bisa menjadi buruk apabila disalahgunakan. Nah, mungkin itu pembelajaran pada hari ini. Karena ini sudah di akhir bab, pelajaran berikutnya kita akan bab yang baru. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat sehingga bisa belajar dengan baik, bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.